Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Taza Clara Sakti, NIM 1800040, kelas 5A PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan kelas di SD. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Haji Agus Muharam, MPD, dan Ibu Wina Mustika Ati, SPD, MPD. Terima kasih telah memberikan tugas ujian tengah semester ini, karena saya bisa kreatif dan saya juga tentu saja mendapatkan ilmu baru. Tema yang Ibu dan Bapak berikan yaitu pengelolaan di kelas. Dan saya membuat video ini berjudul Tips untuk Guru dalam Mengelola di Kelas. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, calon guru dan guru-guru di Indonesia. Sebelum masuk ke tips untuk guru dalam mengelola di kelas, sebaiknya kita harus tahu dulu apa pengertian pengelolaan kelas dan tujuannya apa aja pengelolaan kelas. Untuk yang pertama, pengelolaan kelasnya dulu, saya mengutip dua pengertian pengelolaan kelas dari para ahli. Yang pertama, menurut Eliana di tahun 2010, suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan. Dan yang kedua, menurut Hadari Nawawi di tahun 1989, pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Jadi, dapat disimpulkan, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi di kelas yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Contohnya, jika salah satu murid membuat keributan di dalam kelas, guru harus mengkondisikan murid tersebut untuk tidak ribut. Bisa dengan cara mendekatinya dan menegur dengan bahasa yang baik agar tidak mengganggu temannya. Biasanya, murid membuat keributan karena murid tersebut adalah bosan di kelas. Bisa karena gurunya itu sendiri yang membosankan. Bisa juga karena metode pembelajaran yang tidak menarik. Nah, sudah tahu pengelolaan kelas dan saya juga sudah memberikan contohnya. Kita lanjut ke tujuan pengelolaan kelas. Apa aja sih tujuannya? Ada 4 tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu mendorong siswa mengembangkan tingkah laku sesuai pembelajaran. Kembali lagi ke peran guru, salah satunya yaitu memotivasi. Guru bisa dianggap sebagai orang tua kedua di sekolah. Sebagai orang tua, pasti akan mendukung anaknya ke hal yang baik,
Maka dari itu, guru harus mengembangkan tingkah laku sesuai pembelajarannya. Contoh konkretnya, ternyata salah satu murid di kelas ada yang mempunyai hobi yang bernama Andi. Andi mempunyai hobi bernyanyi. Maka dari itu, sebagai guru tidak akan diam saja. Guru akan mengembangkan hobi Andi dan mengikuti lomba antar sekolah. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Guru mana yang akan membiarkan muridnya jika melakukan kegiatan yang menyimpang? Pasti semua guru akan memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya agar murid-muridnya menjadi lebih baik. Contohnya, jika murid membuang sampah, ternyata membuang sampahnya sembarangan, tidak ke tempatnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama, guru memberitahu jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, guru memberi contoh kepada muridnya untuk tidak membuang sampah. Guru mengambil sampah tersebut, membuang sampahnya ke tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampah tersebut. Dan guru juga memberitahu apa dampaknya jika murid tersebut membuang sampah sembarangan. Yang pertama, tidak enak dipandang. Yang kedua, mendatangkan penyakit. Yang ketiga, menyebabkan banjir. Yang ketiga, dari tujuannya yaitu mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suasana kelas yang menyenangkan akan mempengaruhi kondisi siswa. Misalnya, jika guru memberikan hal-hal yang positif, murid juga akan terbawa positif. Tetapi sebaliknya, jika guru tidak bersemangat untuk mengajar, maka murid pun tidak akan semangat. Maka dari itu, guru hal yang pertama dilakukan oleh guru ketika datang ke kelas harus tersenyum, memberikan aura-aura positif. Nah, jadi murid pun akan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Karena guru adalah model di dalam kelas yang akan dicontoh oleh muridnya, maka guru harus memberikan suasana di kelas dengan baik, dengan positif. Yang keempat, membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran efektif. Siapa yang senang jika belajar dengan orang yang tidak disukai? Maka dari itu, jadikanlah murid sebagai teman. Nah, sekarang sudah tahu pengertian dan tujuan dari pengelolaan kelas. Ini inti dari video ini. Jadi, apa sih tips untuk guru dalam mengelola kelas? Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu ruang kelas, gurunya itu sendiri, dan metode pembelajaran. Yang pertama, ruang kelas. Jadikanlah ruang kelas senyaman mungkin. Maksudnya, ruang kelas harus rapi, bersih, tidak lembab, pencahayaan cukup, dan ada ventilasi udara. Jika ruangan kelas saja sudah tidak nyaman, maka proses belajar pun tidak akan berjalan dengan baik.
Maka dari itu, biasanya diadakan jadwal piket untuk bersih-bersih di kelas, supaya kelasnya tidak kotor dan terurus. Selain itu, siswa juga disiplin dan bertanggung jawab kapan jadwal mereka piket. Tips yang kedua, guru. Jadilah guru yang hangat atau ramah, perhatian, luwes atau tidak kaku, berwibawa, bersemangat, memberikan hal-hal yang positif, menjadi model yang baik, memotivasi, memfasilitasi, dan mengapresiasi. Wah, ternyata banyak ya tugas guru selain menilai dan memberikan ilmu. Sebenarnya, jadi guru bukanlah hal yang mudah, tetapi jika kita melakukannya dengan ikhlas, maka akan berjalan dengan lancar. Tips yang ketiga, metode pembelajaran. Guru sebaiknya memberikan metode yang menyenangkan, menantang, bervariasi, mudah dipahami, dan pastinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Supaya siswa tidak merasa bosan di kelas, membangkitkan semangat belajar siswa, dan tidak membuat sulit siswa. Jika kegiatan pembelajaran sudah tidak efektif dan suasana kelas tidak kondusif, guru bisa memberikan ice breaking. Tujuan dari ice breaking itu yaitu untuk mencairkan suasana agar keadaan kegiatan menjadi lebih rileks, tidak tegang, mengembalikan konsentrasi, menjadikan suasana kembali kondusif. Biasanya, sesi ice breaking diletakkan di bagian awal pembelajaran atau pertengahan pembelajaran yang sudah tidak kondusif. Untuk di kelas rendah, guru bisa memberikan ice breaking seperti bernyanyi sambil menggerakkan badan, menebak siapa dia, berhitung, menebak gaya, tepuk pramuka, tepuk tangan, atau tepuk-tepuk lainnya. Untuk di kelas tinggi, guru bisa memberikan ice breaking dengan tujuan lebih membuat siswanya untuk berkonsentrasi saat pembelajaran dan menyambungkan dengan materi pembelajaran. Misalnya dengan sambung kata, menyebutkan nama-nama planet dengan cepat, menyebutkan hal-hal yang dalam pembelajaran itu sendiri dengan cepat, bercerita, dan masih banyak lagi. Saya akan memberikan contoh salah satu ice breaking untuk kelas rendah, yaitu menebak siapa dia. Penonton juga bisa menebak ya. Saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu saya berbulu. Aku pemakan daun. Aku mempunyai 2 mata. Orang-orang menghindariku karena aku membuat gatal. Aku merayap. Apakah penonton sudah tahu jawabannya? Ya, betul. Yaitu ulat bulu. Nah, dari situ siswa akan bersemangat. Mungkin ibu-ibu mau lagi ice breakingnya. Nah, sebagai guru ya bolehlah ya dikasih satu lagi ice breakingnya. Tetapi abis ini kalian harus konsentrasi lagi ya ke pembelajarannya gitu. Itu saja yang bisa saya paparkan di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya, terutama ya calon guru, dan orang tua.
Mohon maaf bila ada kesalahan ketika saya berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.